Yang bikin Mamat ini jadi komedian? Tadi Bang Komeng. Komeng tadinya di Lenong. Tadi saya di Lenong, main-main panggung-panggung Lenong. Saya suka ngisi acara juga di Setu Babakan pernah. Sampai kita berjalan kita nggak mikirin duniawi, Habib Hasan meyakinkan udah ente terus ikut aja mana si Cigoma. Nggak lama, selama berapa bulan, Ana diajak lah sama Habib Hasan ketemu Abah. Bogor. Sekarang masih nggak? Sekarang masih. Lagi ada bikin syuting? Apa gara-gara pandemi? Lagi pandemi kita nggak ada syuting. Belum ada. Ya paling saya ngojek sih bang. Ngojek. Ya alhamdulillah ngojek motor itu kita kalau lagi rame kita dapat suka 200-300 ribu. Alhamdulillah. Kalau lagi sepi kita dapat 8 juta. Oh kok bisa? Kalau lagi sepi kita bisa nyolong motor orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf kembali lagi di Haba Podcast Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Masya Allah hari ini luar biasa. Hari ini Masya Allah anak kedatangan Bang Dul. Apa kabar Pak Dul? Sehat alhamdulillah Habib. Tidak lupa juga bersama kita artis luar biasa Mamat Gele. Alhamdulillah, kabar saya sehat. Sehat ya? Kalau sakit saya nggak di sini, di UGD. Oh iya benar. Cuman kalau ngomong jangan merem. Ya, saya nggak merem ini. Oh nggak ada? Nggak, itu. Kurang jelas ya? Iya. Jadi Mamat, namanya Mamat apa? Nama saya sih bagus sebenarnya, Rahmat Hidayat. Oh Rahmat Hidayat. Jadi karena situasi dan kondisi saya dipanggil Mamat. Situasi dan kondisinya apa tuh? Biasa kalau di dunia entertainment itu kan suka pada mencela-celaan. Oh, celah-celahan. Mat, lu kayak abis ngapain gitu? Oh, Mat, gitu. Lu pasti abis ini. Padahal mah nggak, emang mata begini dari lahir. Oh, gitu ya. Udah akhirnya kita dipanggil Mamat Gele. Oh, Mamat Gele. Apalah arti sebuah nama. Apalah. Iya, apalah arti sebuah nama. Saya juga nggak tahu artinya apa ya nama saya. Penting, nama itu penting. Penting, nama itu penting. Yang penting perbuatan. Amal kebajikan. Hebat jadi Ustadz itu. Hebat saya. Jadi Mamat datang sama siapa? Saya datang sama Juragan sama Bang Dul. Bang Dul ini jenderalnya Nurul Mustafa. Jenderal Nurul Mustafa. Pak Dul di mana ketemu? Saya ketemu dia lagi nangis Bib. Kenapa? Di bawah pohon. Gitu. Iya. Saya lagi nyari bapak saya. Nggak ketemu-temu. Terus? Oh, akhirnya bapak saya bilang katanya tadi bapaknya lagi mau terjun katanya di jembatan gantung. Kenapa? Habis bapaknya dibawa katanya sama Bang Dul. Istrinya dibawa, masnya dibawa. Ahlan wa sahlan marhaban Pak Dul. Ya. Udah lama nggak ketemu nih, udah lama ngobrol-ngobrol. Ya, baru ada kesempatan ini kebetulan juga memang dekat sama Mamat Gele. Mamat Gele. Dia lagi diacak-adul sama si pernah diacak-acak saya sama Bang Komeng sama Bang Adul. Makanya yang keren tuh jadi acak-adul. Dia bilang, gitu. Dia bilang sama saya, Bib. Gimana? Bang Dul, tolongin saya dong nih. Saya gersang banget, saya punya hati. Gersang ya? Gersang. Emang gersang Mas? Gersang? Ya gersang saya, seperti tidak ada kehidupan di hati saya. Berat ya sih ngomong apa Bang? Seperti ada kehidupan di hati saya. Seperti ini kehidupan di hati saya. Terus? Iya, saya bilang lo mesti istiqomah, mesti punya imam dalam kehidupan. Ya. Jangan kita sholat doang punya imam. Kok dia punya imam? Harusnya kan dia jadi imam. Bukan imam. Dia udah punya makmum belum? Belum. Saya belum punya makmum. Sajadah saja nggak punya saya. Jadi antum nggak ngarahin buat ada imam. Iya, carilah seorang imam untuk kehidupan kita, untuk jalan hidup kita, untuk bertanya. Ya, kira-kira seperti itu lah. Iya. Tapi alhamdulillah ketemu Pak Dul, abang udah lama ketemunya. Alhamdulillah. Udah lama. Tanggaan. Ya, lain RT, lain RW. RW. Saya Di Kampung 5 kan? Iya, di Kampung 5. Bukan, dia di Komplek Palapa, Bib. Di Kampung 5, saya di Kampung 3. Saya di Rawa Bambu, Oh, Rawa Bambu. Memang dulu dia mereka ini satu teater sama kita. Ya. Teater Ciliwung. Teater Ciliwung. Ya. Oh nanti itu juga Man? Iya. Oh seniman juga? Iya. Nanti yang gantiin Benyamin S kali ya? Nah, dia nggak gantiin Benyamin S, tapi dia gantiin S tuh. Kalau ada orang beli S tuh nggak ada, dia tuh suka gantiin.
Kira-kira seperti itu. Bi. Iya, alhamdulillah. Jadi datang ke sini ya, bisa alhamdulillah jazakallah khair. Ya. Mau tahu dong awal-awal pertama kali masuk ke dunia entertainment. Ya, awal saya masuk dunia entertainment itu sebenarnya udah lama ya, tahun 99. Kenapa? Penyebabnya apa? Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Pokoknya saya ada komunitas teater. Oh, teater. Terus saya bertemu sama orang-orang teater. Akhirnya saya tertarik lah untuk latihan teater. Dari situlah saya ketemu sama sutradara. Saya perlu sebut namanya sebab ini guru saya juga. Ya, siapa Bapak Haji Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf. Haji Ahmad Beliau Yusuf. adalah guru besar saya. Dia Kenal sudah sama kita, akrab. dia sudah menjadikan kita seperti ini. Sampai akhirnya tuh kita ketemu sama orang-orang komedi. Oh, gitu. Komedian, ketemu sama Bang Rudi sama Bang Komeng. Katanya, "Mat, ente kalau main teater itu terlalu serius. Ente mukanya muka lucu. Mendingan ente jadi pelawak aja." Dari situlah Ane tuh akhirnya tuh berkiprah di dunia komedi. Alhamdulillah sampai sekarang kita ketemu sama Bang Komeng, ketemu sama Bang Opi Kumis, ketemu sama Bang Haji Sigagap ya. Aduh. Mereka senior-senior saya dan guru-guru saya semua. Masya Allah. Ya, Tapi ente sendiri Betawi asli apa ada Sundanya, apa ada saya Jawa oh, apa? Orang tua saya Jawa, bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Tapi saya lahir di Jakarta. Jadi emang ruang lingkup saya itu kebanyakan memang orang-orang Jakarta, orang-orang Betawi. Jadi mungkin saya satu-satunya orang Jawa yang pernah jadi sutradara lenong. Weh, sutradara. Aman. Bener katanya ente dilahirin dalam 15 bulan baru keluar. 15 bulan. Aduh, saya nggak tahu. Waktu itu kan saya nggak tahu 15 bulan. Bang Dul tahu kalau saya 15 bulan ya saya lahir ke Ini isu-isu tetangga. Enggak, saya nggak 15 bulan. Kalau nggak salah tuh orang tua saya bangkis ya. Saya langsung lahir. Oh, gitu. dari Cepet situ keluarga. gitu. Nggak 15 bulan. Gitu. Dilepohin. Iya. Enggak dong, saya 9 bulan. 9 bulan. Ibu saya mengandung. Maaf. Ya mengandung gitu. Mengandung saya gitu. Iya. Sampai akhirnya saya terlahirlah ke dunia ini sebagai laki-laki yang gagah, tampan, perkasa, ya. Cuman belum punya pasangan. Ya, itu namanya belum gagah kalau belum Oh, belum gagah. Kan belum gagah. Oh, belum gagah. Oh, kalau sudah punya pasangan itu gagah ya? Gagah, jadi bisa menggagahi istrinya. Oh, Nah. gitu. Bisa menggagahi istrinya. Iya. Oh, iya. Nidurin. Oh, nidurin. Iya. Jadi Ya. Mamat ini Betawi asli apa Betawi Sunda apa janda? Apa tuh? Jakarta Sunda. Saya Jakarta Jawa. Oh, Jakarta Jawa. Jadi Jakarta Jawa. Terus siapa yang bikin Mamat ini jadi komedian? Tadi Bang Komeng. Komeng tadinya di Lenong. Tadi saya di Lenong, main-main panggung-panggung Lenong. Saya suka ngisi acara juga di Setu Babakan pernah. Di Taman Ismail Marzuki, teater kecil saya pernah. Banyak yang nonton. Banyak. Ya, banyak waktu di Ketawa semua. Alhamdulillah. Pada saat mereka ketawa, saya malah nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Karena saya tuh Ente kalau ngomong tidur sih, jadi nggak ngelihat. saya tuh selalu diajarin untuk positive thinking. Oh gitu. Gitu. Pokoknya buat saya itu dunia seni adalah kehidupan. Oh, apa itu kelebihan ente? Maksudnya kalau memang sengaja nggak ngelihat, alhamdulillah nih mata begini jadi enak kalau canda, mau lucu mau kagak, dia nggak ketawa nggak gimana terserah, keluar aja gitu, bagaimana? Ya, gitu. pokoknya kita begini mah enak, kita ngelepak kepala orang juga nggak percaya kalau kita. Nggak mungkin si Mamat. Oh gitu. Iya, tidur Jadi, dia. jadi anak pernah konsultasi Ya. sama salah satu entertainment. Saya bilang, saya mau cari MC nih yang kira-kira jadi pelawak juga yang bisa bikin lucu orang. Iya, terus? Dikasih tahu saran. Sama Mamat Gile aja teman kita, Bang. Ya. Oh jadi MC juga? MC juga dia, Bil. Oh, coba dong Sekarang, MC dong. alhamdulillah. Kalau MC gitu? Iya. Kalau saya tuh MC ya. MC apa? MC kematian apa? Enggak, kadang-kadang kita kalau di depan jenazah tuh kita suka. Ya MC apa ya? Kita lebih banyak bercanda sih. Oh, MC. berarti sering MC apa? MC. MC acara-acara. Majelis Taklim kita pernah sama Mama Dede. Oh pernah? Pernah. Gimana tuh? Jaki Mirza. Sama Mama Dede gimana? Oh kita bercandain. Ah. Kalau kata Mama Dede, apa kata Mama? Kalau saya bilang, apa kata Papa? Demikianlah ceramah dari Mama, kata Mama Dede. Saya nggak denger Papa. Akhirnya berdua jadi dialog dari panggung. Iya. Susah ngomong sama kamu. Iya, gitu. Itu pengalaman. Sama Jaki Mirza, Ustadz Jaki Mirza pernah juga. Oh, pernah juga. Pernah Jaki Mirza tanya sama saya ngomong. Ngomong apa? Dia bilang, Mat, kita harus santunin anak yatim. Siap Ustaz. Ya. Kalau kita mengelus kening anak yatim, kita itu dapat pahala berkah.
Saya bilang sama Ustadz Yogi Mirza, tapi kemarin saya ngelus-ngelus jidat kening anak yatim saya digaplok, Tat. Kok bisa? Iya, anak yatimnya cewek umur 19 tahun. Iya. Iya, kata dia. Terus sama Ustaz Bukhari? Ustadz Bukhari, ya itu pengalaman. Bukhari. Ya, itu pengalaman. Bukhari apa Bukhari? Bukhari. Bogor ya? Subki. Bogor, Subki. Oh, Subki. Banyak pengalaman saya sama dia. Syuting tuh kan kita sebulan tuh kita. Sebulan ya? Puasa ya? Syuting puasa buat Ramadan. Acak Adul bukan? Sama, pemainnya ya Komeng, Adul, saya sama Ustadz Suki berempat. Berempat aja ya? Berempat, kita selalu satu paket kita. Gitu. Jadi ya apa? Mungkin kalau saya nggak kenal dunia teater, mungkin saya nggak seperti ini. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Jadi Tuhan itu nggak salah ya menciptakan manusia. Emang, Tuhan benar. Ya, Tuhan itu punya maksud dan punya tujuan. Mamat nih diciptain dalam bentuk seperti ini. Nah, Tuhan punya kehendak. Berarti ente bersyukur. Bersyukur gitu. Cuma ibadahnya doang yang kurang lo. Iya. Ya ibadah kurang. Tapi dari sini kan kita bisa apa? Kita bisa punya banyak teman. Iya. Kita bisa bergaul ya kan. Dan alhamdulillah saya pun saya pengurus Karang Taruna Jakarta Selatan. Karang Taruna Jakarta Selatan. Iya, Kampung 5. Sejakarta Selatan. Sejakarta Selatan. Luar biasa. Sebagai apa? Sebagai apa? Kepala bidang. Kepala bidang. Kepala bidang Pemuda Olahraga Seni dan Budaya Jakarta Selatan tuh Muhammad Gile. Luar biasa, tepuk tangan. Itu apa? Jadi ya karena kita berteater, kita kenal banyak orang. Gitu. Jadi alhamdulillah orang percaya sama kita bisa berbicara, ya alhamdulillah seperti itu. Oh gitu. Nanti udah lama kenal ini, Mang? Wah dari dulu, Bib. Dari dulu emang Dari tahun lucu 2000. nih ini. Iya, memang satu main lah orang satu RW gimana sih? Satu Satu lingkungan di komplek Satu kelurahan. Palapa. Ya, jadi sering ketemu sama Bang Dul nih. Sebenarnya dia deket juga sama siapa yang sama Mama Dede tuh? Si Abdel. Abdel. Oh, Mama Cing deket. Abdel. Kalau Cing Abdel itu kebetulan istrinya teman saya. Oh istrinya. Temen saya nongkrong kalau Abdel tuh, istrinya dulu. Satu komplek. Satu Bib. komplek. Tapi kalau sama Cing Abdel emang Kan ada podcast juga tuh dia. dia ada. Udah pernah datang ke sana? Belum pernah. Sih kalau sama Cing Abdel malah belum pernah komunikasi dekat, belum pernah. Oh belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau sama istrinya, saya emang teman dekat. Oh teman dekat. Zaman-zaman masih dia kuliah SMA dulu sama saya main. Iya. Si Mbak Ria namanya. Jadi ya. Nikah sama Abdel. Seperti itu Bang dulu. Diajak ke Nur Mustafa Mang nih. Siapa? Ente. Rencana mau diajak ini, Bib. Kemana nih? Majelis. Oh majelis. Ngaji. Biar hatinya nggak Selawat. gersang, Ya, biar ada hatinya kehidupan di dalam hati. Makanya Biar- pertama kali kita kenalin dulu sama Abi Abdullah kemari. Oh. Nanti kalau emang itu lagi nggak kaget lagi ngeliat orang segitu banyaknya. Itu kacamata kok bisa merah gitu? Itu Saya sebenarnya kacamata ada 3. ada 3. 3. Yang satu saya buat baca. Yang satu nih kan kacamata sih ada 3. Yang Ya. satu buat melihat jauh. Ingat jauh. Yang satu lagi buat melihat dekat. Yang satu lagi buat bedain mana yang buat melihat jauh, mana yang buat melihat dekat. Kalau yang warna merah ini lagi men, Iya lagi. lagi datang Ya bulan. enggak, kalau merah-merah kenapa nih? Kenapa kok bisa merah? Biar nyala aja nih, Bib. Oh biar nyala. Biar nyala. Kita ada yang hijau, ada yang Ada yang putih, hijau? ada yang putih, tergantung sih. Tergantung suasana hati aja. Oh, saya lagi merah nih. Ya. Iya. Saya lagi hijau nih. Oh, saya lagi lapar nih gitu. Beda lagi. Ente kan udah melalang bintang nih di dunia entertainment, khususnya sama Komeng sama Adul. Ya. Itu kesan-kesannya apa tuh sama Adul syuting? Bang Komeng itu memang orangnya usil. Oh, usil. Usil, jahil, sangat jahil. Tapi dia pribadi aslinya bagus. Baik. Baik banget. Jadi Bang Komeng itu perhatian banget sama temen. Dan dia tuh punya jiwa nolong. Oh, sosialnya tinggi. Sosialnya tinggi. Pernah ditolong berarti ente sama Bang Oh, Komeng? pernah. Kalau orang tuh ngeliat Bang Komeng itu kan, wah orangnya usil nih, terkenal jahil. Tapi ada saat-saat Bang Komeng tuh pribadinya bagus. Saya pernah syuting di Bandung waktu itu ya. Bandung. Jadi saya, Bang Komeng sama Daus Mini itu pernah bertiga, kita pernah Konvoy. di luar syuting outdoor di luar. Kita lagi jalan tuh di Bandung. Kita agak ke pinggir gitu. Bang Komeng di belakang, saya ditarik tangan saya ditarik sama Bang Komeng. Kaget saya. Ternyata saya terhindar dari mobil kencang banget itu di samping saya. Oh. Mungkin kalau nggak Bang Komeng narik mungkin saya udah Kena. kena gitu kan. Itu salah satu saya melihat pribadinya Bang Komeng benar-benar walaupun orang bilang dia usil itu baik. Adul gimana Adul? Kalau Adul kita memang jarang komunikasi ya. Paling kalau di lokasi syuting aja. Kalau Adul itu termasuk orang yang secara agama bagus,
Sholatnya juga Kan waktu itu sama ente Juan. Aduh, Iya, iya. gimana? Kemana Iya. nih sekarang? Tempat gabung. ya sholatnya rajin deh, ibadahnya bagus. Iya. Aduh. Tapi kalau untuk kedekatan ya mungkin kalau di lokasi syuting sih kita deket ya. Dekat. Ah. Tapi bukan tongkrongan, bukan. Ya, tongkrongan. bukan teman gaul lah, bukan teman gaul. Tapi umur nggak beda jauh kan Madu? saya umur sama Adul nggak terlalu jauh. Berapa? Saya 44. 44. Ya Adul mungkin di bawah saya. 44 ya, udah 44 tahun umurnya ya. 44, Luar ya. biasa. Dikit lagi nikah besok tahun depan ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ada yang umur Amin, amin. 40 Terlalu doa. gitu. Udah ada calonnya belum? Saya belum ada calon. Dikit lagi ya insya Allah ya. Nah, minta doain sama Habib, minta doain. Mohon doanya supaya rezeki saya tuh bisa lancar. Coba minum ini air zam-zam nih, minum air Oh zam-zam. iya, Ah. ada air zam-zam. Ya, biar rezekinya lancar, kencingnya juga lancar. Guys, ini air zam-zam, guys. Air zam-zam itu kata Nabi, dengerin nih. Kata Nabi itu tergantung apa yang diniatin. Nah, Ya, ya. sekarang Mamat pengen niat apa minum air zam-zam? Saya niatnya pengen punya istri. Amin. Sambil dibuka dulu. Dibaca kata Nabi kan zam-zam 5 syuribalahu. Zam-zam Amin. itu tergantung niatnya. Amin. Ketika minum niatnya apa, mau apa. iya. Kalau Habib nih, Habib doain, Habib minum ini, mudah-mudahan bisa semuanya bisa berangkat haji, Amin. umroh, Amin. juga Mamat bisa berangkat haji, Amin. umroh, semua bisa Amin. berangkat. Amin. Itu niat Habib. Iya. Husnul Khatimah indal maut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum dulu, Mat, jangan minum dulu. Iya. Niat dulu apa? Niat saya tuh rezeki ya, rezeki itu bisa lancar lah. Sama pengen punya istri. Saya pengen punya istri. Pengen punya istri. Pengen banget punya istri karena teman-teman saya tuh udah punya istri semua. Amin, amin. Niat. Cuma saya doang tuh yang paling yang ya suka apa ya? Jadi kayak kapan ya kayak Tapi jangan nangis dong, jangan nangis, biasa aja. Nanti jangan nangis Iya, tuh. makasih, kan? Biasa aja, biasa aja. Jadi saya minum ya. Ah. Jadi Ya, jadi begitu pengen punya istri, punya istri, terus ya rezeki bisa lancar lah. Punya Rezeki. ketetapan rezeki lah. kan terbang rezeki. Dua doang jadinya. Dua. Nggak lebih. Enggak, Kali ada yang lain-lain? enggak ada. Ya udah. Yakin? Yakin. Ya udah minum. Yakin tapi benar? Yakin. Benar nggak ada yang tambah lagi? Nggak ada. Kali mau masuk surga apa? Ya. Nambah lagi kan? Ayo Ya, coba. surga. Ampunin dosa. Ampunin dosa. Giat ibadah. Amin. Biar bisa Amin. bayar utang. Bisa bayar utang. Rezeki banyak. Rezeki banyak. Ya udah minum. Tapi yakin kan itu? Yakin saya. Yakin kan? Yakin. Yakin ya? Yakin. Tapi niatnya itu semua. Ada di hati semua. Ayo, Iya, siram aja sekalian. Minum. Lama-lama namanya jadi air tunda nih. Iya. Air tunda. Terus kriteria istri ente apa? Kriteria istri? Saya pengen punya istri yang cantik, Iya. baik hati dan setia. Alhamdulillah. Benar. Amin, amin. Semuanya ijabah. Alhamdulillah. Apa rasanya? Air zam-zam kan? Air jam-jam seger. Segar. Seger. Udah pernah minum air zam-zam kan? Belum pernah. Baru ini? Baru ini. Masya Allah. Ini benar. Bener. Oh, bikin malu lu Mat tuh. Bikin malu bener serius, bikin Kapan malu. saya bikinnya? Emang Bang dulu lihat saya lagi bikin malu. Minum. Orang nggak ada pernah. Nggak ada pernah malu? Ditanya sama Habib Abdullah pernah minum. Aduh, belum minum itu belum. Baru Air- ini. Baru Ah, ini. iya. Kampung 5 emang belum pernah. Waduh. Baru ini. Emang tadi kan Bang Dul bilang katanya saya bikin malu. Kapan saya bikin malu? Saya dari tadi duduk sini. Kalau saya bikin malu, saya di suatu tempat dong. Iya. Bukan. Pasti ada alat-alatnya saya buat bikin malu. Ini nggak ada. Oh, nggak ada alatnya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bukan bikin malu. Tapi nggak serius baru Habisin. baru minum ini apa? Saya Pernah. baru minum ini. Baru minum ini? Air zam-zam. Korma tapi udah pernah kan? Korma udah pernah. Nah, tapi air jam-jam baru ini. Baru ini. Maksud saya baru minum air jam-jam ini nih yang Ambil di benar-benar store. enak banget ini. Oh. Kalau yang sebelum-sebelumnya biasa aja sih ya. Gitu. Oh, berarti udah. Nah, biasa. Maksud saya yang enak nih yang ini nih. Luar Oh, yang biasa. ini. Berasa Jamnya banget. mana Tadi udah beda masuk ya? doanya. Hah? Baru Doanya tahu masuk. lah jam-jam beda-beda. Perasaannya anak tahu jam-jam semua sama. Ya, mungkin suasananya kali. Oh, ya, suasananya. Karena ketemu tempatnya. Pak Dul ya. Ya, Nah. oh, Pak Habib Dul, Abdullah Habib, ya. iya, Tempatnya iya. lebih beda. Pintar Tadi nih. saya bilang tadi belum pernah baru minum air jam-jam seenak ini. Seenak ini. Nggak ada tempatnya. Itu Oh. Isinya. ini kayak baja yang pinter ngeles. Iya. Iya, jadi umur. Alhamdulillah. Minum dulu dah, habisin dulu dah. Terus man, ente jadi sekarang di Kampung 5 aja di mana? Di mana? Kemarin udah nggak kelihatan. Kemana aja? Bapak Abdurrahman. Banyak nih pemirsa ana nih Iya. channel itu nanyain. Iya. Pak Dul podcast mau tahu sejarahnya Nurul Mustofa tuh. Nanyain. Ayo Bado, sejarahnya Nurul Mustafa.
Sejarah maksudnya gimana nih? Antum perjalanan bisa sampai ke Nurul Mustafa. Oh, dari awal dulu. Iya. Dari awal dulu ente dong. naik apa nih? Naik Gojek, apa Gojek. naik angkutan kereta atau apa? Sampai gitu. sekarang Oh, Nurul Mustafa betul, punya betul. masjid. Ah. Dulu gimana perjalanannya kan begitu, Mas. Betul. Jadi Dulu Ana nih orang yang kerja Kerja. di satu perusahaan besar Astra Group, namanya itu United Tractor. Oh, yang Trakindo itu ya? Ya itu Cabang? kompetitornya, Bib. Kompetitornya. Astra, besok Astra bayar ke sini nih. Ya udah disebut. Iya, disebutin ya. Oh, nggak boleh ya? Nggak apa-apa, boleh udah nggak apa-apa. Oh, gitu. Ini kan kode. Oh, iya, iya. Ya, siap. Jadi Ana bekerja di sana kurang lebih sampai resign sampai 15 tahun, Bib. 15 tahun? Dari sebelum saya punya anak, belum punya istri. Oh. Suatu ketika saya nih terus terang aja yang namanya di perusahaan itu bagian entertainment, customer. Customer. Jadi terakhir kerjanya ya. Oh. Jadi kita sering bergelut sama dunia-dunia yang gemerlap lah. Entertain lah ya. Entertain, dunia hiburan. Karena menjamu tamu-tamu cabang-cabang dari Oh, menjamu provinsi. biasanya kan kalau menjamu pakai uang. Iya, penginapannya juga, hiburannya juga, makan malamnya juga. Kalau menjamu itu bukannya pakai beras kencur, terus Itu jamu minum. Oh, jamu minuman. Beda ya? Beda. Makan. Beda. Menjamu itu apa ya? Iya. Menjamu ini menjamu tamu. Weekend lah. Menservis Sama-sama. tamu. Menservis. tamu. Menservis tamu. Ya. Pinter dia. Suatu saat memang ya buat ibadah masih belentang-belentong lah kasarnya. Oh, berarti ente ambil mirip kayak dia, gersang hati. Gersang hati. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Sementara di keluarga kita kan keluarga orang yang ibadahnya ahli lah kasarnya. Betawi kan ya nggak? Betawi. Suatu saat saya ini mengeluh, ya Allah, saya pengen jadi punya pemimpin untuk sebagai imam, untuk beribadah dunia akhirat, untuk diri keselamatan anak istri. Kebetulan pada waktu itu saya punya adik yang paling bungsu namanya Ustadz Sukri. Bi. Ustadz Sukri. Nah, itu saya saya dorong dia untuk ikut pendidikan pesantren di Al Masuriyah, Oh, Sukabumi. Sukabumi. Itu tahun berapa? Wah, tahunnya tuh anak udah lupa tuh juga. Dari tahun sebelum 2000 lah. Sebelum 2000. Iya. Terus ketemu Habib Hasan? Nah, dari situlah setelah Ustadz Sukri ini adik paling bungsu, nggak lama anak minta sama Allah, minta jadi seorang Guru lah, cari guru ya? Jadi seorang imam lah, guru. Oh. Beliau selesai untuk pesantrennya. Pesantren. Selesai pesantren, pulang di rumah. Ini anak tiap hari nggak pernah ada di rumah gitu. Jalan kan. terus. Jalan terus, taunya ziarah bawa teman, pulang ziarah bawa teman. Suatu saat dia bawa Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Habib Hasan ke rumah ente. Rumah, ya. Dikenalin lah. Wah, kita masih dalam keadaan orang duniawi lah, belum pakai pakaian. Belum yang ada sarung, biasa, belum ada apa ya. Nah, udah kita tegur. Nggak sholat juga. Sholat. Oh, kalau sholat nggak tinggal. Kan ketemunya nggak lagi sholat. Oh enggak. Akhirnya kita suruh masuk Habib. Habib nggak mau. Wah, gua takut nih sama Bang Lu katanya. Emang apa? Kumisnya kali? Serem katanya. Mungkin belum ada cahaya kali, belum ada. Oh, belum ada Oh, cahaya. belum ada listrik dulu ya? Bukan. Mukanya aura. 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 Beda. Orang kalau nggak ada cahaya. Beda, Terus. ya. Lu gua raup lu. Enggak. Kalau misalnya belum ada cahaya juga gampang, Bang. Gimana? Pakai token aja. Oke. Biar percaya. Oke, jadi 200.000 ya. Terus. Singkat cerita udah akhirnya lama kelamaan ada satu kalam sama adik kita punya Ustadz Sukri, Bang, lu segera dah katanya untuk beribadah, katanya yang istiqomah, karena kemungkinan kalau udah lewat dari umur 40 ntar ketutup mata hati lu. Oh. Gitu ya. Tuh denger nih, Lu udah 44 tuh. Iya, Lebih dari makanya 44. segera bertobat Iya. sebelum umur 40.
Nah, ente udah lewat nih Lewat. 43, 43. makanya Anda bawa kemari nih. Ya Ketemu. Udah sekarang hijrah dari sini ya. Nah, Siap, ketemu nih Habib Abdullah. Jadi saya udah kelewatan 3 tahun. 4 dong. 4 tahun. Oh, Udah ya saya udah. balik lagi deh. Iya, makanya gue tarik lagi ke belakang jadinya jadi umur Iya. 40. Boleh balik lagi. Balik lagi. Tuh. Ya. Nah, dari situlah Habib mulai akrab sama kita. Artinya dia Apa yang interaksikan pertama dari Habib Hasan tuh dari apanya yang bikin oh, saya terus terang aja memang suatu kehidupan yang baru. Artinya benar-benar hati ini tenang sekali walaupun saya nggak ada uang, nggak ada apa-apa segala macam. Waktu Senang? itu kebetulan emang resign. Hidup aset senang ada. walaupun Tak tak punya ada uang. Kata siapa tuh? Bohong gitu ya. Kalau ketemu Kusmus bilang, gimana caranya hati senang kalau nggak punya uang? Bohong. Bohong. Berarti mimpi dia. Oh, mimpi. Terus. Ya, waduh. Udah. Kayak yang ente lihat pertama kali Habib Hasan tuh apa tuh? Ada Oh iya, Ana udah punya firasat, artinya wah ini orang bakalan jadi orang besar. Ini harus Ana pegang. Ana jadikan guru sampai umur saya akhir. Sampai saya bersumpah seperti itu, Bib. Demi Allah, demi Rasulullah, Ana bersumpah seperti itu. Akhirnya lama sebulan 2 bulan Habib Hasan udah akrab dengan Mulai keluarga akrab. dan kebetulan kita kasih kamar Khusus? khusus di situ. Wah, senang sekali dah. Istri juga nggak ada cerewet seperti ini itu nggak ada. Yang penting enak aja, adem aja dah. Ya. Karena selama ini walaupun kita kerja, emang selalu kita kasih uang apa segala macam. Tapi emang tuh rasa ini nggak ada, rasa ketenangan nggak ada di rumah tangga. Nah itulah yang kita rasakan, makanya tidak ada tuntutan apa-apa. Sampai kita berjalan, kita nggak mikirin duniawi. Habib Hasan meyakinkan, udah ente terus ikut aja mana si Goma. Nggak lama, selama berapa bulan, Ana diajak lah sama Habib Hasan ketemu Abah Bogor. Cuma Habib jalan duluan. Nah, Ana berangkat sama Ustaz Sukri. Di situlah ada salah satu keanehan yang namanya kita punya niat baik. Saya lewat jalan lama Parung, Wib. Hujan besar sekali, Wib. Waduh, nggak kelihatan jalan itu. Akhirnya mobil mati tengah jalan. Minggir kita pelan-pelan. Waduh. Mati kenapa? Bensin. Karena nggak tahu, tiba-tiba ada angin besar, sama hujan besar, kilat gitu segala macam. Udah hampir daerah dikit lagi Bogor ya, hampir dekat daerah Yasmin lah, Bib. Oh iya, Warung Jambu. Warung Jambu. Nah, udah anak putusin sama Sukri, sama anak punya adik yang bungsu. Anak bilang gue batalin aja dah, nggak usah berangkat nih, berarti udah bahaya nih, alamatnya bahaya. Cuma dengan spontanitas itu anak punya adik, dia gebrak itu, Bib, namanya dashboard mobil. Dia bilang berkat Habibullah bin Muhsin, sirilah, langsung, Bib, kita start lagi bunyi jalan, nyala, sampai Bogor. Wah, ini Ana bilang udah pokoknya nih Habib Hasan Ana jadiin sebagai imam di dunia buat Ana. Wow. Tuh. Jadi seperti itu, Bang. Jadikan guru. Iya. Setelah sampai di rumah Bogor, ya Allah, anak ketemu Abah Habib Ja'far, bukan artinya kayak orang asing, jadi memang udah kayak sering ketemu gitu, Bib. Jadi akrab sekali. Saya bingung, kok akrab sekali, apa dari cerita-ceritanya Habib Hasan atau gimana, nggak ngerti. Sampai Habib Ja'far tuh, ya Allah, anak sedih. Kalau sayangnya bukan main, diperhatiin dari ujung kaki sampai ujung rambut, masalah aura kita, Bib, dicerain sama Abah. Waduh, ini orang lebih ini banget nih, lebih religius banget. Akhirnya kita tertegun lah di situ, dipegang. Akhirnya Habib Hasan ke Jakarta, anak ditinggal, Bib, di situ. Sampai subuh nggak tidur, diajak ziarah, dikasih makan nasi uduk. Sama Abah tuh. Tidur dulu ente sini, ntar sore baru pulang. Cerita singkatnya seperti itu, Bib. Nah, teruslah kita merintis lagi ke Jakarta sama Habib, berjalan terus, kita tinggalin tuh namanya kegiatan Yang dulu-dulu ente bilang lupain lepas semua semua. Jadi kita fokus ke
dampingin Habib Hasan. Iya. Dari rumah ke rumah, dari belum ada nama majelis sampai nama majelis ada, sampai terus sampai sekarang. Antum juga Alhamdulillah. sebagai pemimpin di dalam salah satu majelis ini. Ya. Pak Habib. Mat Kele itu udah dengar belum Habib Udah. Hasan? Tadi kan Bang Dul udah cerita tuh perjalanan tadi ya, apa yang mobil Perjalanan, mati. iya. Itu saya mau nanya sama Bang Dul. Oh. Itu alamat bahaya di mana ya? Alamat bahaya. Iya, tadi kan Bang Dul bilang alamat bahaya nih. Kalau misalnya alamat Cilandak kan kita Oh. tahu tuh. Kita Alamat bahaya itu udah ada di benak kita. Oh, udah ada. Udah Dari pirasat namanya Pirasat. itu. Jadi nggak perlu di Sherlock ya? Nggak perlu. Oh, Makanya iya, ini iya, terlalu iya, banyak iya. main media begitu. Siap. Iya, iya. Saya paham. Beraup nih. Saya paham. Kenapa saya paham? Karena Oh. saya laki-laki, saya paham. Iya, kalau kalau saya perempuan? ibu-ibu, buham saya. Wah. Tuhan. Iya iya. Siap, Mat. siap. Nah, dengan adanya ente nih anak kenalin sama Habib karena ana rasa sayang sama ente Alhamdulillah. dari kehidupan entertainment di mana teman-teman ente seperti Adul, Komeng jauh lebih kehidupannya sama lebih sukses lebih. makanya ana sayang sama ente, sayang bukan karena Cinta. saya cinta Ya. bukan, sayang karena perhatian sebagai saudara Ya. yang dulu saya sering kenal, orang yang suka guyon apa segala macam. Makanya saya kenalkan nih sama Habib Abdullah Ya. biar bisa merubah Eh, mulai dari diri ente sampai keluarga ente. Ya, dari Yang mulai ente bilang ente juga lagi ada masalah sama orang tua ibu maksudnya. Ceritain sama Habib Abdullah, Oh, iya. insya Allah Siap. Habib Abdullah bisa doain. Oh Gitu. insya Allah. Gitu. Amin. Kabul semua niat hajat ente, ya nggak? Siap, Jangan siap. nangis, jangan Ya, nangis, Mbak, jangan nangis. saya- Kelilipan kali ya, kelilipan. Ah. Insya Allah. Jadi ini saya nih terima kasih banget Oh, iya, gimana? Bang Abdul Rahman, Iya. teman saya, guru saya, abang saya, Hmm. itu udah menghantarkan saya ke sini nih. Menghantarkan. Saya ke sini, Iya, iya. bertemu dengan Habib. Habib Abdullah, Ah. luar biasa. Ini sebuah kebanggaan buat saya karena selama ini saya jarang ke tempat-tempat seperti ini. Tapi dengar, Dengar, majelis taklim dengar. tahu saya tahu. Tahu. Makanya Kamu belum pernah ya? belum pernah. Makanya pas Bang Dul ini bilang, "Ayo mau ke sana." Wah, senang banget. Ayo semangat saya. Semangat. Semangat gitu kan. Ayo Bang. Dia belum nyampe sudah nyampe. Di mana? Di sana waktu janjian kita. Ah. Emang janjian di mana? Di Kantor mana? RW. Kantor RW. Oh, dia udah Mungkin- nyampe duluan? Udah nyampe duluan. Mungkin kalau saya janjian sama dia di sini, saya mungkin duluan saya nyampe. Nyampe sini. Gitu ya. Walaupun saya alamatnya nggak tahu, saya nyampe duluan di sini. Kan bisa Berarti- loh. Ya, bisa kan di Sherlock. Berarti ente tadi dikawal apa di apa gimana sih? Saya saya dianterin tadi ke sini Bang. Oh. Dianterin? Iya sama Bang Dul. Ya. Ya, saya nggak Diboncengin enak. kali. Diboncengin. Bukannya enak bener lu. Jadi kalau Bang Dul ini kalau saya perhatiin bener nggak nih teman-teman? Iya, gimana? Mukanya mirip sama pelawak polo, bener nggak? Oh, iya benar. Banyak yang bilang. Bener nggak? Bener. Iya kayak pelawak polo. Jadi ini bangga banget saya ini bisa podcast sama Habib Abdullah dan Polo. dan Polo, komedian Polo. Ada juga yang bilang kalau Habib bilang Dono, siapa? Kasino, Indro. Indro. Ya, ya. Indro. Pokoknya berarti mukanya muka pelawak nih Bang. Iya, makanya. Emang sering ngelawak mulu. Iya, selalu. Gimana keluarin bang ngelawakannya dong? Ngelawak mulu dia. Ini yang tukang ngelawak nih, Beb. Harusnya mesti lebih surprise di sini. Ya. Jadi kan saya menunggu dulu nih, Nunggu. menunggu Bang Dul cerita serius kan gitu kan. Saya udah dengerin nih Bang gitu. Udah ketemu belum? Saya udah paham sih maksudnya, udah paham apa yang Bang Dul maksud tadi. Apa sampai dia bisa seperti ini. Saya pengen seperti kayak Bang Dul nih. Gitu, pengen bisa menjalani hidup itu lebih baik lagi, lebih positif lagi gitu. Tapi saya nggak mau positif sih, soalnya saya nggak pernah saya nggak pernah di ini juga swipe juga gitu kan. Jadi saya nggak mau positif. Kalau nggak mau positif, Ya. jangan antigen. Nggak, saya nggak antigen, cuma anti Nanti retak. maulid aja. Nah, makanya ente mesti rajin-rajin maulid. Iya, Maulid itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya. Selawat tapi ente bisa kan selawat? Bisa selawat. Coba. Nah, coba. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, Ya. Coba. Qasidah bisa, qasidah? Qasidah nggak bisa. saya. Salatullah. Oh sholatullah, sholamullah gitu. Iya. Ya, bisa. Terus kan ente katanya pernah jadi sering akhir-akhir ini jadi MC itu Ya, apa? MC Acara-acara maulid. Maulid. Ya, Ya. harus diselingin dengan selawat. Iya. Tapi enggak paling cuma nge-MC aja sih. Iya, 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 harusnya. Coba ente sekarang lagi diundang sama satu MC, Ya. mau apa supaya acara maulid coba. Ya, gimana? ya, Assalamualaikum. ya, Assalamualaikum. Habibnya Habib Abdullah. Ah.
Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok lu lu itu Loh, jawab. emang kenapa? Orang ngucapin salam dapat pahala nggak? Betul apa? Orang jawab salam dapat pahala. Dapat pahala juga. Saya pengen dapat dua-duanya. Iya Ya, senang sekali saya bisa berada di Cinere, kediaman Habib Abdullah bin Japar Assegaf. Semoga kita semua yang berada di sini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan Amin. dan diberikan kebarokan. Ini tangan maksudnya apa nih begini? Tangan saya begini-gini saya lagi gulung ini. lagi gulung. Enggak, ini gulung. seolah-olah Ya. Habib Abdullah ini sebagai penceramah. Ya. Artinya penceramah pertama, ente sebagai MC yang untuk mempersilakan. Ya, selamat datang buat Habib Abdullah bin Japar Assegaf. Ahlan wa sahlan. Salam atas kehadirannya di musola kita. Ya. Beliau akan memberi ceramah, akan menasihati kita, akan mengajari kita banyak hal khususnya dalam ilmu agama. Silakan. Yang buat para jamaah yang ada di depan maju ke depan, yang ada di depan maju ke depan lagi. Terus pertanyaannya saya mau di mana ini? Saya pernah ditanya, Bang Mamat udah punya istri belum? Saya bilang saya belum punya istri. Kok bisa? Dulu sih pernah, Bib. Ada perempuan yang suka sama saya. Alhamdulillah. Bapaknya udah setuju, Bib. Allah. Ibunya udah setuju. Terus? Adiknya udah setuju. Masya Allah. Kakaknya udah setuju. Cuma satu, Bib, yang nggak setuju. Siapa? Suaminya. Astagfirullahaladzim. Cuma istri orang. Orang Nggak boleh istri orang. Ya kadang-kadang begitu, Beb. Kadang nih kan orang tahu saya tuh di dunia entertainment gitu kan, di dunia syuting. Orang kadang Sekarang masih nih? Sekarang masih nggak? Sekarang masih. Lagi cuma, ada bikin syuting? Apa gara-gara pandemi? Lagi pandemi kita nggak ada syuting. Oh. Belum ada. Ya paling saya ngojek sih, Bang. Oh, ngojek. Ya alhamdulillah ngojek motor itu kita kalau lagi rame kita dapat suka 200-300 ribu. Alhamdulillah. Kalau lagi sepi kita dapat 8 juta. Oh, kok bisa? Kalau lagi sepi kita bisa nyolong motor orang. Tak boleh. Haram lu. lu bohong sama gua lu. Lu naik motor aja kagak bisa, lu naik ojek. Kalau lagi sepi 8 juta. Kalau lagi rame 300. Jadi 8 juta motor orang dijual. Nonton motor orang lagi sepi. Astagfirullahaladzim. Ada aja itu. Kita dapat aja man begini man. Ngalir Ngalir aja ya. Ya. Jadi tahun-tahun sekarang nih pas lagi pandemi di rumah aja bagaimana? Saya di rumah aja sih. Sebenarnya nggak di rumah aja. Ada juga sih kegiatan paling di organisasi. Organisasi. Karang Taruna itu ya. Apa Tapi ya? panggilan syuting udah jarang. Jarang, udah jarang. Alhamdulillah nih panggilan syuting pertama kali. Ini kemarin-kemarin sih paling ya Rudi Sipit ya, Bang Rudi Sipit. Rudi Sipit. Dia suka ngundang saya buat podcast juga. Ada podcast juga Rudi buat sketsa-sketsanya ya. Oh, sketsa. Tuh, ya kalau Habib juga bisa kalau mau bikin sketsa. Oh iya nanti Ya, ada bikin sketsa sketsa agama ya? Agamis gitu. Iya. Ya kita kalau ini ya kita bisa Contohnya bikin. gimana? Itu nanti ya konsep bisa saya bikin gitu. Oh, Ya, saya kan jadi juga konseptor juga. ya saya konseptor di Tapi SKS. wawasannya bagus, Bu. Oh, luar Di biasa. SKS, Buat DDM itu konseptornya saya juga. Contoh satu aja yang langsung dadakan ini bisa nggak? Misalkan kayak kayak orang tuh kalau datang tuh kan assalamualaikum Assalamualaikum. gitu kan. Dijawab waalaikumsalam. Orangnya nggak ada nih gitu kan, terus dia pergi lagi. Oh gitu. Kan pergi lagi tuh. Kok pergi lagi? Kata orangnya nggak ada gitu kan. Itu kan kayak gitu. Sebenarnya kalau menjawab salam itu apa sih? Oh, Gitu loh. maksudnya. Misalnya kita lagi sholat nih, orang nanya assalamualaikum. Kita dia lagi sholat tuh mau jawabnya gimana ya? Kalau kita jawab itu batal nggak sih sholat? Oh. Nah kan orang jarang yang ngerti itu tuh, jarang yang paham. Iya. Ya bikin sketsa kayak gitu. Kadang-kadang sketsa Ramadan SKS kemarin saya bikin. Ada tuh di SKS sketsa komedi santuy. Oh, Terus saya sketsa. bikin. Oh, ente yang bikin tuh? Bikin konseptornya saya. Luar biasa. Konseptor mahal loh. Ya main juga. Itu konseptor mahal loh. Iya. Ya. Iya. Ya apa Udah sih? harusnya harus bisa beli mobil dan rumah. Itu makanya Harusnya. Bib, yang kita kesianin di situ Apa dia ini. habis begitu saja? Saya tuh terlahir saya tuh saya orang panggung, saya berkesenian, saya orang kenal saya seniman ya. Jadi saya emang paling suka kalau melahirkan karya tuh saya paling suka.
Kadang mungkin teman-teman nganggap bodohnya saya di situ. Benar. Bang, lu bodoh banget sih. Lu tuh punya karya. Man, karya lu kenapa sih lu nggak bisa menghargai karya lu? Orang nggak akan menghargai lu kalau lu nggak menghargai di karya lu sendiri gitu. Itu, Be. Oh gitu. Tapi insya Allah niat kedepannya gimana? Niat kedepannya? Saya kebetulan kepengen juga sih kita bikin konten-konten konten-konten religius, agama gitu. Oh boleh Pengen nanti bikin kita gitu. bikin. Ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. berkolaborasi, sharing. kita bikin sketsa. Apalagi ente konseptor juga kan? Ya, saya kebetulan di di DDM sama di SKS tuh konseptornya saya. Oh luar Gitu. biasa. Kita bisa bikin misalnya kayak Ustadz konten kan keren tuh. Iya, Itu belum ada tuh ya Ustadz konten. Oh, Ustadz konten. Iya, jadi pemainnya mungkin Ustadz, santri 2 ya. Cuma ada marbot. Marbotnya ini yang baperan terus nih. Oh. Ya, tuh kayak gitu tuh mungkin bisa kita Luar bikin. biasa, luar biasa. Ini baju bagus, mereknya apa ini? Hah? Orang mau tahu nih. Ini Mereknya apa ini? mereknya nih apa nih mereknya nih? Apa ini? Kori. Oh, ini Apparel. baju ini Kori Apparel. Ente beli apa dikasih? Saya dikasih Promosi. promosi. Jadi ini rasanya enak banget ini. Enak. Enak. Emang adem. dicobain enak Iya, dimakan? rasanya adem. Rasanya adem. Ini pakai buat sholat, ya, Ya. buat ibadah khususnya. Obat ibadah. Kalau bisa sampai tahun depan. Ya. Tapi ini Ya. acara juga Ya. di apa namanya disponsori juga oleh Kebab Atung. Oh, Kebab kebab. atung. Mana nih, mana? Saya Mana suka kebabnya banget nih? makan kebab itu. Ini Kebab dia nih, atung. kebab Kebab. atung nih. Wah. Ente langsung buka boleh? Kebab. Langsung ente makan. Wah. Itu kalau orang tuh kalau di apa? Nih, bukan Ah. aja atung man bukan. Oh. Tapi namanya Kebab Atung. Ini namanya orang kalau ditembak kagak mempan namanya kebab. Kebab. Kenapa mah? Kebab itu bukan. Kebab, bukan kebab. Tuh, kebab atung tuh. Tuh. Kebab Luar atung. biasa, Kebab Iya. Atung. Kebab Jangan atung. lupa. Ini di mana, Bi, perolehnya? Itu bisa langsung ke Instagramnya Instagram. @kebabatung. Atung. Ada 2 rasa dia, rasa kari sama rasa beef Rasa kari, dan beef. rasa beef. Kalau nggak kebagian namanya Rasain rasain. lo. Rasain lo. Rasain. Rasain. Ada dong kebagiannya. Kebab atung. Nanti makan nanti itu. Nanti kita Alhamdulillah. makan nih. Alhamdulillah berkah ya. Mudah-mudahan Kita dapat. berkah. Kebab ini saya dulu pernah makan kebab. Iya. Kebab apa dulu ya? Saya lupa udah lama. Ini Kebab baru belasan, jangan. saya pegang kebab juga nih. Apa tuh? 15-an. Kebablasan. Saya baru megang kebab nih, nanti saya mau makan ini nih guys nih. Siap ya. Keluar juga guysnya. Iya, guys. Harus sering juga pakai guys ya. Oh, oke guys. Ya. Jadi Mat Gel ini ada YouTube-nya nggak? Saya ada Mat Gele official. Mat Gel official. Itu kalau buka YouTube sih paling gampang. Buka aja Mamat Gele udah keluar semua. Keluar semua ya, Mat Wah, Gele. film-film saya yang sama Komeng, sama Luar Opi Kumis, biasa. sama Kimau itu udah keluar semua. Sama Pepi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Siap, jazakallah siap, khair. siap. Ini nggak berasa kita ngobrol-ngobrol. Ya. Sudah hampir 50 menit ya. 50 menit. 50 nggak berasa. menit kurang 500 jam. Kurang banget sebenarnya. Tapi alhamdulillah terima kasih Ya, Mat siap, Gele. siap. Sebelum ditutup tapi anak pengen ini dari Ustadz Abdurrahman dan Mat Gele ada quotes. Pas. Jadi buat nih pemirsa nih supaya kasih kata-kata mutiara dari Mat Gele. Oke. Kata-kata mutiara itu adalah kata-kata indah. Kata-kata indah Iya. dan yang bisa membangkitkan semangat. Ya. Anak-anak muda. Nah, Khususnya buat orang-orang muslimin dan muslimat. Ya. Ayolah kita tingkatkan iman kita tingkatkan perilaku baik kita. Karena hidup itu kita tidak tahu. Mungkin hari ini hidup, besok kita nggak hidup. iya. Nah, jadi marilah kita buat kehidupan itu bisa menjadi lebih hidup lagi. Luar biasa. Berbuat baiklah, karena ketika kita nggak ada, orang akan mengenang kita. Seperti itu. Iya. Jadi Karena kematian nggak ada yang tahu ya. kematian nggak ada yang tahu. Temen kita kemarin Supri duluan. Ya, betul. menantu Duluan duluan. tuh, ya Allah. Kadang ini- tuh ulama-ulama cepat juga diambil. Betul. Jadi kita harus berbuat baik. berbuat baik karena kehidupan itu kan nggak bisa diulang-ulang. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa dibilang? Amal kebaikan kita akan diingat secara berulang-ulang. Oh. Gitu. Jadi walaupun hidup itu tidak bisa diulang, yang bisa diulang adalah perbuatan baik kita akan terus diingat. Dikenang dan ya, diulang. dikenang, diulang-ulang seperti Oke, itu. terima kasih dari Berbuatlah Ustadz baik. Abdurrahman. Ya, terima kasih para pemirsa. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan atau memperkenalkan ini Mamat Gele, sahabat saya, saudara saya. Amin.
yang saya perhatikan, saya sangat perhatian sama beliau. Ya. Bisa memperkenalkan ke studio ini bersama Habib Abdullah bin Jabar Asgab, Habab Podcast. Apa guys? Ngobrol sesaat. Semoga bermanfaat. Coachnya apa, Man? Ya. Doain pemirsa, Ya. semoga beliau juga bisa membawa kemaslahatan juga. Amin. Artinya memperkenalkan teman-teman yang satu profesi dengan beliau Ya. untuk berselawat bersama nanti yang dipimpin oleh Habib Abdullah bin Jabar Asgab, dan perkenalkan juga di podcast ini. Ya. Khususnya teman-temannya Muhammad Gele, tolong dibantu atau diajak kemari, nanti sekalian kita sama-sama berselawat ngaji bersama-sama. Cakep. Saya rasa itu aja Habib Abdullah. Saya juga mohon terima kasih banyak, mohon maaf ngerepotin udah bawa orang susah kemari. Mudah-mudahan dia jadi orang senang nih, Bib. Ente kadang-kadang jujur lah, jadi nggak enak. Nggak apa-apa, terima Ya. kasih banyak sama-sama. Ana juga jazakallahu khair ke Ustaz Abdurrahman. Terima kasih banyak Magele. Siap, Insya sama-sama. Allah kita tidak temu di sini saja, besok di akhirat ketemu. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Besok itu kapan-kapan, Ya, ya nggak? siap. Biar panjang umur kita. Amin, 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 Ya, amin, amin. mau ente mau panjang umur? Ana doain mau panjang umur nggak? Kita pengen umur sesuai aja lah yang Oh, ditentukan bagus, sama Allah. bagus. gitu lah. Jadi ana doain insya Allah umur ente panjang, Amin. Amin, nggak amin. mati-mati. Amin. Karena hati nanti Repot. repot. Yang penting ibadah sama Allah Ya. Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habab Podcast ngobrol saat semoga bermanfaat.